Shalom, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tak henti-hentinya kita naikkan syukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu menyayangi umatnya, Tuhan yang begitu memperhatikan umatnya, Tuhan yang menjaga umatnya. Kami menyadari tanpa bimbingan, tanpa pimpinan daripadamu, kami tidak akan bisa melangkah dalam dunia yang seperti ini. Sebab itu kami butuh bekal-Mu Tuhan. Berkati firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, supaya benar-benar firman-Mu menjadi terang, menjadi suluh dalam setiap langkah kehidupan kami di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini. Kami butuh akan firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar. Kami serahkan semuanya pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang mau hebat. Nah, Bapak Ibu, kalau judulnya mau hebat, nah, jangan jawab dulu. Kadang orang spontan mau. Nah, nanti dulu kita lihat. Haleluya. Hebat dalam hal apa? Nah, dahsyat dalam hal apa? Nah, coba kita lihat dulu sebelum saya sampaikan tema pokoknya di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Tapi kita lihat lebih dahulu dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, dikatakan demikian, Satu Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kita akan melihat kehebatan seorang nabi yang bernama Elia. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Dikatakan demikian, Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kata bersungguh-sungguh berdoa, saudara boleh garis bawahi, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Nah, tadi saya tanyakan mau hebat. Kalau dalam hal kejahatan, biar kita jadi kanak-kanak,
Tapi dalam hal rohani, jangan jadi anak-anak, tapi kita dewasa dalam pemikiran kita. Nah, kalau kita melihat Elia, tadi kita sudah baca tentang kehebatan Tuhan berkarya terhadap kehidupan nabinya yang bernama Elia. Dan jelas firman Tuhan mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya gini, manusia yang bernama Elia bisa mengalami hal-hal yang seperti kita alami. Rasa takut bisa, ya. Rasa putus asa bisa, saudaraku. Rasa kecewa bisa. Rasa tergoncang bisa. Rasa tertekan bisa, sebab apa yang dialami oleh manusia pada umumnya itu juga bisa dialami oleh Elia. Tetapi firman Tuhan memberi penjelasan yang membuat beda atau satu perbedaan Elia dengan kita, itu adalah Elia sungguh-sungguh berdoa. Jadi apa yang dialami oleh kita, kita bisa lepas, kita bisa mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Elia kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya. Tuhan bisa memindahkan seorang Elia yang jelas-jelas disebut seperti kita, manusia biasa seperti kita, tapi bisa punya pengalaman yang luar biasa karena sungguh-sungguh berdoa. Nah, saya beri contoh. Musa itu gagal, iya. Frustasi, iya. Depresi, iya. Menolak panggilan Tuhan, iya. Tapi saat Musa berdoa dan berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya berubah. Coba kita melihat di dalam kitab Keluaran 34, beberapa ayat saya bacakan saudaraku, dan saudara bisa catat, karena ini firman Tuhan yang saya bacakan. Ya, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak bisa berlalu. Keluaran 34 ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, Musa nggak sadar, sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, selesai dia turun, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 30, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Nah, ini hasil orang yang berdoa sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Ada satu perubahan yang terjadi. Ya, kita belajar, saudara. Firman Tuhan disampaikan itu menjadi satu pembelajaran bagi kita, supaya kita bisa melihat Elia orang biasa, Musa orang biasa. Tapi akibat atau dampak daripada hubungan dengan Tuhan, jelas dikatakan Musa itu meninggal usia 120 tahun, tetapi dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi jangan kecilkan hubungan doa kita dengan Tuhan, sebab itu membawa dampak secara jasmani, fisik ini menjadi kuat. Terlebih lagi
dampak yang kekal, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, doa saya katakan itu membawa level tingkatan kita lebih tinggi, ya. Di dalam doa membawa tingkatan kita lebih tinggi dari orang yang lemah, ya. Kita bisa berkata akibat hubungan kita dengan Tuhan dari orang yang lemah menjadi orang yang dapat berkata demikian. Segala perkara, baik itu sakit, baik itu putus asa, baik itu pekerjaan, baik itu tentang keuangan, baik dalam rumah tangga, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Nah, kalau ada orang beriman berkata, Tuhan, masalah ini tidak dapat kutanggung, berarti orang itu sedang menghadapi kesulitan kesukarannya dengan kekuatan sendiri. Sebab jelas di dalam Filipi 4:13 itu dapat kutanggung. Saya ambil satu contoh begini. Kalau seorang presiden berjumpa dengan kita, terus dia berkata, jangan takut, kehidupanmu aku tanggung. Aku yang menyelesaikan hidupmu. Ini seorang manusia, saudaraku, yang kemungkinan besar bisa batal kalau manusia itu mati. Ya. Nah, kalau kita tidak mempercayai bicaranya seorang presiden, berarti kita sedang menghina atau mengecilkan, ya, kekuatan atau kekuasaan seorang presiden. Begitu juga Tuhan mengatakan dapat kutanggung segala perkara. Tapi kita berkata, Tuhan ini terlalu berat. Tuhan, aku tidak dapat menanggung. Berarti orang tersebut sedang mengecilkan atau sedang menghina Tuhan. Tuhan mengatakan bisa saudaraku. Nah, sebab itu kalau ada di antara kita yang sedang mengeluhkan kesukarannya, berkata, gak bisa Tuhan, terlalu berat Tuhan, terlalu sukar. Ayo, kita kembali back to the Bible. Filipi 4:13 itu berkata dengan jelas, segala perkara. Bukan sebagian, tapi segala perkara. Nah, hari-hari ini kita sedang melihat, saudaraku, atau mungkin sedang mengalami kesukaran, kesulitan yang begitu luar biasa, bahkan beberapa orang stres. Sampai saya dengar, entah ini betul atau tidak berita, gara-gara lockdown, stay at home, sampai pikirannya terganggu. Nah, pikirannya terganggu. Seharusnya tidak. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan bisa mengatasi stres. Betul tidak, saudara? Betul, saudara. Sebab apa? Dikatakan firman Tuhan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi, di tengah-tengah masa seperti ini, kita sering-sering berada di hadapan hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami sukacita yang berlimpah. Tindakan berikutnya, buka keran dengan iman. Buka keran sukacita dengan iman. Maka kalau kita sering berada di hadapan hadirat Tuhan, seperti Daud mengatakan, Tuhan, satu hari di dalam bait-Mu lebih daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sebab ada sukacita, ada kekuatan yang berlimpah-limpah bagi kita. Nah, saya beri satu peristiwa, saudaraku, di dalam kitab Yosua 10 ayat 12, ya. Yosua 10 ayat 12, haleluya. Yosua begitu yakin, begitu percaya, sampai dia berkata tentang sesuatu yang tidak masuk di akal, saudara. Tidak masuk di akal. Dan firman Tuhan mencatat, belum pernah Tuhan mendengarkan, mengabulkan permintaan seorang manusia seperti ini. Haleluya. Coba kita lihat Yosua 10 ayat 12, ya.
Yosua 10 ayat 12 dikatakan demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini suatu kemustahilan, menyuruh matahari berhenti, tidak beredar, saudaraku. Bukan main. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14, perhatikan. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, jadi kalau kita berdoa mengajukan sebuah permohonan, sebuah permintaan, dan Tuhan mengatakan belum pernah Tuhan mendengarkan perkataan seperti ini, artinya Tuhan mau mengabulkan asal kita punya iman, asal kita percaya apa yang kita doakan itu pasti terjadi kalau permintaannya itu sesuai dengan firman, sesuai dengan hati Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, dikatakan Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia. Hari ini juga Tuhan masih mendengarkan permohonan kita. Nah, di sini kita melihat jangan membatasi kuasa Tuhan. Sudah kita berdoa, sudah kita minta, kira-kira Tuhan dengar nggak ya? Nah, mulai timbul kebimbangan, keraguan. Sebab dikatakan begini, kalau Tuhan mendengar berarti Tuhan ada di pihak kita. Itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Haleluya, haleluya. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, sehingga kita menjadi manusia hebat. Sebab itu judulnya, saya beri judul, mau hebat enggak, saudaraku? Kalau kita mau hebat, kita sering-sering berada bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kalau dijawab, jangan kita sombong. Nah, sebab Paulus mengatakan demikian, berkata demikian di dalam 2 Korintus 4 dikatakan, manusia yang hebat bukan kita, tapi ada harta yang mulia dalam kehidupan bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat 7. Jadi bejana tanah liat itu mudah pecah, saudara. Mudah pecah. Barang yang sangat rentan rusak, pecah. Kesenggol, benda keras sedikit, pecah. Nah, tapi kalau orang itu ada harta yang mulia dalam kehidupannya, bencana itu menjadi kuat karena bukan dia, tapi Tuhan. Haleluya, di dalam dia. Saudara perhatikan, kalau hari ini kita bisa tidak tersinggung, waktu disinggung kita tidak tersinggung, nggak pecah. Kita bisa tidak marah, sekalipun orang itu menjahati kita. Orang itu mengata-ngatai kita nggak ngambek, saudara. Nah, itu bukan karena kekuatan kita, tapi dalam hidup kita ada harta yang mulia itu, sehingga bejana yang mudah pecah ini enggak pecah, saudara. Enggak sampai hancur, enggak sampai rusak. Orang menyakiti kita, kita membalas dengan kebaikan, dengan pengampunan. Inilah kita melihat keberadaan manusia dengan Tuhan, hasil bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, saya nggak usah bicara lah. Tanpa Tuhan, kita bisa melihat kehidupan kita yang lalu.
Disakiti membalas, dihina kita membalas, disinggung kita membalas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melihat berikutnya, apa sih yang didoakan oleh Elia? Apa yang didoakan oleh Elia? Apa, saudara? Elia minta saat itu supaya jangan turun hujan selama 3,5 tahun, dan ini terjadi. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Saya nggak tahu sikonnya bagaimana. Pasti kekeringan yang hebat. Dalam musim pemerintahan Daud, 3 tahun saja tidak panen, terjadi bala kelaparan. Ini 3,5 tahun tidak ada hujan, saudaraku. Ya. Dan anehnya begini, kenapa sih Elia minta tidak ada hujan? Padahal Elia ada di Israel. Apakah Elia tidak mengalami? Ngalami, saudara. Kenapa Elia tidak berkata, Tuhan, bunuh Ahab? Karena yang bikin masalah kan Ahab. Ahab menyembah Baal, mengajak orang Israel. Nah, seharusnya kalau menurut pikiran manusia yang normal, doa aja, Tuhan bunuh Ahab, selesai. Dan Elia tidak mengalami dampak dari doanya. Nah, di sini kita melihat satu pesan Tuhan, kalau kita berdoa, jangan hanya kita mementingkan diri sendiri, tapi berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Elia mementingkan diri sendiri, berdoa saja. Tuhan bunuh Ahab, selesai, saudara, selesai. Tidak perlu Elia mengalami kesukaran, kesulitan 3,5 tahun, saudaraku. Nggak perlu. Nah, jadi kita melihat inti permasalahan, Elia minta jangan turun hujan karena Ahab berdosa dan orang Israel ikut pemimpinnya. Ini yang cilaka, saudara. Pemimpin buta, yang dipimpin buta, dua-duanya masuk lubang. Dua-duanya terjerumus. Kalau pemimpinnya buta, jangan sampai yang dipimpin juga buta. Nah, Elia akhirnya kena juga akibat dari doanya. Tapi kita melihat, saudaraku, kalau doa itu sesuai dengan hati Tuhan, diperkenan Tuhan, hebatnya apa, saudara? Elia terpelihara dengan cermat. Haleluya. 3,5 tahun tidak disebutkan Elia sakit, tidak disebutkan Elia kelaparan, tapi kita melihat Elia terpelihara dengan sangat ajaib. Nah, dengan sangat luar biasa. Jadi, kalau kita berdoa, bukan hanya memenuhi kepuasan diri kita sendiri, tapi berdoalah apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Haleluya. Nah, selesai, saudaraku, Elia selesai berdoa itu, Elia disuruh oleh Tuhan kemana? Ke Sungai Kerit. Sudah selesai melaksanakan tugas yang luar biasa, pergi ke Sungai Kerit. Elia taat. Kenapa Elia? Tuhan, ada apa sih Tuhan di Sungai Kerit? Kenapa Tuhan gak suruh saya ke Obaja? Obaja saat itu sedang memelihara, sedang menjaga 100 nabi Tuhan diberi makan. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia pergi ke Obaja? Tapi justru di sini Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Tapi hasil taat, saudara. Hasil taat. Memang ini luar biasa, saudara. Kita mungkin mudah berbicara, tapi sulit melaksanakan. Sebab itu apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara masih ingat ayat itu, Roma 15 ayat 4, menjadi sebuah pembelajaran. Kalau Elia bisa taat, Elia dikatakan manusia biasa. Kalau Elia taat, berarti kita kalau taat juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan yang kita percayai. Nah, begitu juga orang beriman di saat-saat seperti ini, kalau jawaban Tuhan pergi ke Sungai Kerit, mungkin kita berpikir, ada apa Tuhan? Sudah tahu kondisi seperti ini, disuruh pergi ke Sungai Kerit, saudaraku. Apa yang bisa diharapkan? Taat saja. Kalau itu memang perintah Tuhan, taat saja. Mujizat berikutnya, saudara akan kaget.
Tuhan kirim burung gagak bukan sehari, bukan sebulan, setahun penuh. Dan yang dikirim oleh burung gagak daging dan roti pagi dan petang. Burung gagak ngirim, burung gagak itu pemakan daging. Tapi daging itu bisa sampai. Kalau Tuhan menyuruh berkat itu datang kepada anaknya, tidak ada satupun yang bisa menghambat. Tidak ada satupun yang bisa mencegah. Berkat itu pasti datang ke kita. Sekalipun secara akal mustahil. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, masa bisa Tuhan memberkati aku? Bisa, saudara. Kalau pintu itu dibuka oleh Tuhan, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup. Kalau burung gagak ini diperintahkan oleh Tuhan, bisa memberkati kehidupan ini. Begitu juga di tengah-tengah masa yang sulit ini, burung gagak-gagak itu akan datang. Mengirim berkatnya secara khusus kepada kita. Juga kita lihat, saudaraku, sebuah contoh, saudara baca nanti 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7, janda daripada seorang nabi yang pada waktu itu memiliki hutang. Nah, penagih hutang ini datang, saudaraku, kepada si janda ini. Ternyata janda ini tidak bisa bayar, 2 anaknya jadi sandera. Mau diambil, mau dijadikan budak. Susah, saudara. Kalau orang tua, mungkin kalau harta yang ada diambil masih bisa rela. Tapi kalau anaknya diambil, aduh. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudaraku, si janda ini datang kepada Elisa. Dan dia mulai menceritakan, Pak Elisa, aku susah. Engkau tahu bahwa suamiku seorang nabi, tapi memiliki hutang. Nah, sekarang si penagih hutang itu datang, Pak Elisa. Terus Elisa jawabannya apa? Mungkin dalam pemikiran, mungkin saya tidak tahu, dalam pemikiran si janda, kalau aku datang ke hamba Tuhan ini, mungkin siapa tahu diberi duit, selesai. Ya kan? Kalau kita mungkin, kalau ada orang mengutarakan kesukarannya kepada orang yang kaya, apa harapannya? Supaya dibantu, supaya diselesaikan hutangnya. Tapi di sini Elisa dalam tanda petik justru menambahi beban yang berat. Elisa tanya, apa yang ada padamu? Ya, ada 1 botol buli-buli minyak. Terus Elisa seperti menyuruh dengan satu tindakan, saya beri tanda kutip, tindakan yang gila, yang tidak masuk akal. Oke, sekarang kamu pulang, pinjam bejana kepada seluruh penduduk itu, pinjam. Jangan terlalu sedikit, pinjam yang banyak. Apakah seorang janda ini tidak punya pemikiran? Pak Elisa, saya ini punya minyak cuma sebotol. Kenapa harus minjam bejana yang begitu banyak? Apakah bukan tindakan yang gila, saudara? Ya, minta bejana dari para tetangga dan pesan Elisa, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Nah, di sini kita melihat, ya, dan Tuhan berkata begini juga. Sudah, kamu sudah berdoa, sudah Tuhan sembuhkan. Terus kita masih merasa, loh kok sakit ya Tuhan? Kok masih nggak enak Tuhan? Tuhan mengatakan sembuh. Waktu orang buta disuruh pergi, basuh di kolam Bethesda. Pergi, padahal masih buta. Pergi, waktu dibasuh, bersih. Orang kusta, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Belum sembuh, tapi dia bertindak. Nah, kita melihat Yakobus 2 ayat 17 dan 20. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita punya iman, tapi kita tidak mau bertindak, tidak mau melakukan. 20, kita melihat ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau saudara yakin, percaya, bertindak,
bukan saudara, tapi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu yang menyelesaikan perkara iman itu menjadi kenyataan. Lagi saya beritahu di dalam 2 Raja-Raja 4 ini tentang Elisa tadi. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Janda ini memberitahu, saudaraku, kepada Elisa. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, ya, orang itu artinya Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anaknya. Jadi kita melihat, saudara, hasil tindakan janda itu ternyata permasalahannya tertutupi, terselesaikan, bahkan lebih. Nah, di sini ada satu pembelajaran lagi. Kalau kita punya hutang, jangan pura-pura lupa. Kalau Tuhan sudah berkati kita, bereskan hutang itu. Selesaikan. Elisa tidak berkata, ya sudah, jual, kamu miliki. Enggak. Jual, bayar, saudara. Harus bayar. Orang beriman kalau berhutang tidak bayar namanya maling. Maling, saudaraku. Jelas-jelas hutang nggak mau bayar. Di sini Elisa memberikan sebuah pembelajaran. Bayar. Jadi kalau punya hutang, jangan sampai nggak bayar. Sebab itu merupakan alarm di hadapan Tuhan yang bisa mencegah berkat Tuhan turun. Tuhan memberkati janda ini supaya dia menyelesaikan hutangnya kepada si pemberi hutang. Nah, kita kembali kepada Elia, saudaraku. Setelah mengalami mujizat dari Tuhan, perintah Tuhan berikutnya apa, saudaraku? Ayo Elia, sungai Kerit kering. Sekarang kamu pergi ke janda yang di Sarfat. Saudara, kalau membaca begini saja, saudara, coba saudara teliti, Isabel itu dari mana? Isabel itu dari Sidon. Sidon itu, Sarfat ini masuk wilayah Sidon. Nah, Elia sama Tuhan disuruh pergi bukan ke tempat yang lain, tapi disuruh pergi ke Sarfat. Sarfat itu masuk daerah kekuasaan bapaknya Isabel yang jadi raja, yang di Sidon. Kan aneh, saudara. Kalau orang berkata begini, saudara, seperti paku mendatangi godam, ya matilah. Matilah. Coba saya tunjukkan ayat itu, bahwa ayah Isabel itu dari Sidon. Lah Sarfat masuk daerah Sidon. Hebat, saudaraku. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 31. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Nah, perhatikan, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, di sini Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Pergi ke Sarfat yang termasuk, saudara perhatikan, wilayah Sidon. Nah, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Ya, sekali lagi saya bacakan. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Luar biasa, saudara. Sampai nggak masuk di akal kita, saudara. Suruh pergi ke tempat musuh. Justru musuh itu mencari Elia, mau membunuh. Kan dengan kata lain, Isabel nggak usah jauh-jauh cari Elia.
sudah masuk di wilayahnya. Tapi di sini kita melihat, saudara, aduh luar biasa. Elia di sini kita melihat seperti seorang hamba yang buta dan yang tuli. Dia pokoknya dengar suara Tuhan udah dikerjain aja. Nurut aja, saudaraku. Kalau kita mulai memikirkan dengan akal, maka perjalanan kita bukan dengan iman, tapi dengan penglihatan. Nah, kalau dengan penglihatan pasti takut Elia. Pasti nggak mungkin pergi ke Sidon. Secara akal sehat, ini namanya musuh masuk sarang. Ya, masuk sarang musuh. Sehingga gampang ditangkap, saudara. Tapi justru di sini hasil ketaatan Elia mengikuti suara Tuhan, 2,5 tahun dia melihat mujizat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ada kalanya akal sehat kita ini harus diletakkan, harus disingkirkan terlebih dahulu, baru kita bisa menangkap perintah Tuhan dengan jelas. Kalau akal ini terus berjalan, pasti akan berkata, nggak mau Tuhan, itu tempat musuh. Ngapain saya ke sana? Ngapain? Ya. Orang beriman hari-hari ini, kalau dia mau mentaati perintah Tuhan kepadanya, sekalipun tidak masuk di akal, tapi kalau taat dan itu dari Tuhan, justru dia akan melihat berkat, pertolongan, perlindungan, mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Jadi kita melihat satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Elia dan janda Sarfat. Nah, satu pembelajaran yang bisa kita ambil antara janda Sarfat dan Elia. Janda Sarfat ini mengungkapkan, menceritakan bahwa dia seorang yang miskin. Dia cuma bisa bikin 2 roti, makan dengan anaknya, setelah itu mati. Tapi Elia sepertinya tidak punya pri kemanusiaan. Nggak ada perasaan, berikan kepada aku dulu. Tapi saudara perhatikan, Tuhan sanggup memberkati. Sekalipun sikonnya tidak mendukung. Sedang kelaparan, air aja susah, saudara. Apalagi makanan. Sedang tidak mendukung, saudaraku. Asal kita mau taat dan bisa percaya apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, pasti akan berhasil. Contoh lagi, saya beri contoh. Nah, pada waktu itu Elisa dan anak buahnya, istilahnya begitu, saudaraku, karena tempatnya terlalu kecil, dia ingin menebang pohon, membuat satu tempat yang lebih besar. Nah, karena tidak punya kapak, pinjam kapak. Waktu pinjam, lagi tebang, lagi nebang, copot, mata kapaknya terlepas, masuk ke dalam sungai. Terus dia cerita, Pak, ini mata kapak pinjaman, sekarang masuk di dalam. Gimana ini? Haleluya. Terus saudara perhatikan, perintah daripada Elisa. Sepertinya orang-orang yang diperintahkan oleh Elisa ini nggak punya pikiran. Di mana jatuhnya? Di situ, Pak. Ambil kayu, lempar di air. Nah, gimana caranya mata besi ini bisa ngambang naik ke atas? Iya, kalau besi sembrani, magnet, ada magnetnya, kemungkinan masih bisa ngambang. Ini kayu. Nah, di sini akal sehat kembali sepertinya tidak digunakan. Waktu dia menurut apa yang diperintahkan oleh Elisa, sesuatu yang besar terjadi. Mata kapak itu naik, saudara. Begitu juga di dalam masa pandemi ini, semua sepertinya jalan tertutup, sukar. Tapi kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, sekalipun kelihatannya nggak masuk di akal, kerjakan. Percayalah, Tuhan sanggup memberkati, tidak perlu melihat sikon, saudara. Karena Tuhan mengatasi semuanya. Nah, lanjut lagi, saudaraku. Haleluya. Setelah itu, Elia berdoa. Apa sih yang diminta oleh Elia? Hujan. Supaya hujan turun dalam Yakobus 5 ayat 18.
persoalan itu jadi selesai karena Elia minta hujan. Selesai sudah. Ya, selesai. Nah, tetapi kita melihat sebuah belajar gini. Supaya hujan turun, ya, perhatikan, supaya hujan turun, langkah yang harus diselesaikan yaitu supaya hujan turun, langkah yang harus diselesaikan yaitu satu, sebab Elia bereskan mezbah yang rusak. Bereskan. Pasti ada sebabnya kalau hujan itu tidak sampai turun. Artinya masa yang sulit, masa yang sukar. Sebab apa? Mezbah ini menunjukkan hubungan umatnya dengan Tuhan. Bangsa Israel sangat khas. Kalau bangsa Israel mundur dari Tuhan, pasti dipastikan mezbahnya tidak akan terpelihara. Dibiarkan rusak, saudara. Itu hubungannya rusak. Nah, sebab itu, saudaraku, kalau hubungan dengan Tuhan rusak, bagaimana mungkin hujan berkat, hujan pertolongan, hujan mujizat itu bisa terjadi? Sangat tidak mungkin. Sebab mezbahnya sedang rusak. Nah, sebab itu kalau sempat terjadi dalam kehidupan kita, hujan berkatnya macet saudara. Hujan mujizat kesembuhannya macet. Hujan pertolongannya macet. Coba selidiki keadaan mezbah kita. Hubungan kita dengan Tuhan terpelihara tidak? Terjaga tidak, saudaraku? Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya hujan turun, langkah yang harus diselesaikan dua, taruh kayu di atas mezbah. Jadi mezbah sudah ada, taruh kayu. Saudara perhatikan, waktu Elia mau mempersembahkan korban, itu kayu ditata, potongan persembahan diatur, disiram. Sudah. Coba kita melihat Imamat 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Terus dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi api itu tidak padam kalau selalu ditambahi kayu setiap pagi. Nah, kayu ini firman Tuhan mengatakan melambangkan sifat kedagingan manusia. Ya. Manusia itu pada dasarnya lebih cenderung, lebih suka mengikuti perkara-perkara yang gelap. Ya. Yohanes 3:19, saudara coba lihat, Yohanes 3:19 dikatakan demikian, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ya. Nah, tanpa adanya penyangkalan diri, mustahil di atas mezbah itu, di mezbah itu ada kayu. Tidak mungkin, saudara. Nah, kita melihat hidup ini bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau mezbahnya terus menyala dan menaruh kayu setiap pagi. Ya, setiap pagi.
Jadi kita melihat untuk hidup berkenan kepada Allah tidak mungkin kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Ya. Ini perlu sebuah penyangkalan diri. Soal saudara mau berdoa jam berapa, terserah saudara. Memang di Alkitab Markus 1 mengatakan pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Tapi ada orang yang bisanya siang atau bisanya sore atau bisanya malam. Silakan. Pokoknya berikan waktu yang terbaik untuk membaca firman, untuk ibadah tanpa kita menyangkal diri. Mustahil, saudara. Sekarang kalau kita sebagai orang beriman jawab dengan jujur, belum tentu semua orang beriman mempunyai mezbah doa yang terpelihara. Kadang-kadang tidak berdoa. Juga mezbah untuk membaca firman Tuhan, kadang bisa sebulan tidak membaca firman Tuhan. Kalau tidak ada penyangkalan diri, semua ini nggak bisa terlaksana, nggak bisa dikerjakan, saudara. Sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan hujan tidak turun supaya umatnya sadar. Cari sebab, cari penyebab. Biasanya kalau berkat itu sudah mulai macet, lebih gampang umat Tuhan cari penyebabnya. Nah, kalau berkat sudah mulai macet, cari apa sebabnya. Nah, sebab apa, saudara? Kalau mezbah itu tidak terpelihara, berarti hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lah bagaimana berkat Tuhan bisa turun atas umatnya? Bagaimana, saudara? Mari kita lihat 3 ayat ini. Saudara catat dulu. Amsal 10 ayat 6. Ya. Amsal 10 ayat 6. Ayo, saya bacakan. Amsal 10 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Berkat ada di atas kepala orang benar. Bagian A. Sekarang kita melihat 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jelas, saudara. Kalau mezbah tidak terpelihara, berarti hidupnya tidak berkenan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan mencurahkan berkat? Sebab itu mesti diperbaiki. Dengan catatan setiap pagi, setiap hari, imam harus menambahkan kayu di mezbah itu. 3. Ya. Korban yang dipersembahkan. Setelah mezbah itu ada kayu, api. Nah, nanti kita melihat setelah itu ada korban yang dipersembahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tanya, kalau kita bangun untuk berdoa, korban enggak? Korban, saudara. Perlu penyangkalan diri. Mungkin kita mau ini, mau gitu, banyak sibuk atau masih ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau korban, haleluya, dan itu ditaruh di atas mezbah, kita baca sekarang. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh ini dipersembahkan. Bukan artinya kita naik di atas mezbah, ditaruh di atas kompor, enggak. Tapi hidup ini harus disangkali. Nah, di dalam penyangkalan itu kita sedang mempersembahkan, tapi jangan ngomel. Sebab
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita pagi lagi harus doa, harus baca, repot. Nah, itu bukan persembahan yang kudus, itu persembahan yang tidak berkenan, baunya busuk, saudara. Jadi kita bangun, kita mempersembahkan dengan hati penuh syukur. Malam kita sudah dijaga, malam kita sudah dilindungi, pagi-pagi kita bangun, masih ada nafas, berarti ada kehidupan. Mulai bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, itu persembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saudaraku? Sebab ibadah itu itu menjadi satu prioritas bagi Tuhan. Kalau saudara doa itu ibadah. Saudara baca firman Tuhan itu ibadah. Dan ibadah itu menjadi prioritas. Sebab bangsa Israel pada waktu di Mesir, di dalam perbudakan tidak pernah ditulis bahwa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Tidak. Diperhamba oleh pekerjaan, iya. Sampai hatinya dipenatkan. Sampai tidak ada waktu untuk memikirkan ibadah. Karena diperhamba. Sebab itu Tuhan memberikan prioritas mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir supaya bisa ibadah. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat 12 dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 9 ayat 1. Keluaran 9 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah, orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah ini penting, saudaraku. Haleluya. Ibadah ini satu hal yang penting, yang sangat diperhatikan. Sebab bangsa Israel kalau hidup di Mesir diperbudakan, gak mungkin. Sebab itu saudaraku, kalau kita sudah dimerdekakan, sudah diberkati Tuhan, jangan sampai kita diperhamba kembali oleh pekerjaan. Sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak saya tidak tahu. Kadang orang beriman itu sangat diperhamba oleh pekerjaan. Sampai tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk membaca surat cintanya Tuhan aja nggak bisa, saudara. Itu secara rohani dia sedang berada di Mesir, sedang diperhamba. Sedang diperhamba. Nah, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel supaya bisa beribadah lepas dari perhambaan. Haleluya. Nah, sebab apa saudaraku? Dalam ibadah yang betul, ini salah satu jalur, bukan satu-satunya jalur, salah satu jalur untuk menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang betul itu adalah salah satu jalur, bukan satu-satunya, adalah salah satu jalur untuk menerima berkat Tuhan. Saudara catat ya, nanti baca kembali 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Sekarang kita melihat Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10, 12, 3 dan sampai 13. Dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Nah, perhatikan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ibadah, saudara. Sungguh-sungguh berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Supaya baik. Supaya baik keadaanmu. Jadi kalau kita ibadah, kita yang dapat berkat, supaya baik keadaanmu. Haleluya. Dengan memperhatikan. Jadi kalau kita ibadah, memperhatikan. Jangan kita ibadah, tangan kita buka Facebook. Tangan kita buka WA. Balas. Itu enggak ibadah namanya. Itu sedang menghina Tuhan. Kadang orang Kristen agak susah juga, saudara. Ibadah. Kita tidak bisa melarang orang bawa Android, ternyata sebab itu di dalamnya ada Alkitab. Tapi di tengah-tengah ibadah yang dibuka bukan Alkitab, tapi chatting, Facebookan, WA. Hati-hati, saudara. Itu sedang menghina Tuhan. Tidak ibadah itu namanya. Tidak ibadah. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Seolah-olah ibadah ya asal-asalan begitu saja. Tidak. Dikatakan supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Ini camkan sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam Ulangan 10, 12 sampai 13. Supaya baik keadaan. Kalau kita ingin baik, ibadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ada perjanjian yang sekarang dan yang akan datang. Lebih parah lagi, saudaraku, di tengah-tengah ibadah main games. Aduh, sama-sama parahnya lah, saudaraku. Sama-sama parahnya. Main game. Lanjut yang 4. Nah, setelah mezbah diperbaiki, setelah ada kayu, setelah ada korban, perlu apa? Api. Supaya membakar korban itu. Nah, api ini terpelihara kalau setiap pagi ada kayu. Nah, justru di sini kita melihat di dalam Roma 12 ayat 11, biar roh kita ini menyala-nyala, terbakar, karena daging kita dibakar. Karena keinginan daging dimatikan di atas mezbah. Coba kita melihat Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh kita menyala-nyala kalau daging kita, keinginan kita ditaruh di atas mezbah, sehingga Paulus berkata, maksudku ialah berjalanlah kamu di dalam roh, niscaya keinginan daging tidak kamu genapkan. Haleluya, haleluya. Nah, kesimpulannya kita melihat, saudaraku, kesimpulannya 1. Elia itu manusia biasa, jadi luar biasa karena sungguh-sungguh berdoa. Elia manusia biasa, jadi luar biasa karena sungguh-sungguh berdoa. Putra manusia Yesus waktu di dalam dunia, dia bisa menang menghadapi ancaman yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mencatat di dalam ketakutan yang begitu sangat, sampai keringatnya menetes seperti darah. Di dalam Lukas 22 ayat 44 sangat ketakutan, tapi justru sungguh-sungguh berdoa, makin sungguh-sungguh berdoa, sehingga mengalami kemenangan, mengalami keluar biasaan. Yesus di atas bumi itu manusia. Manusia seperti kita yang bisa takut, yang bisa gemetar dan lain sebagainya. Tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa luar biasa. Daniel, Esther sama, saudara. Menjadi manusia luar biasa karena doa. Nah, orang Kristen mau menjadi hebat, mau menjadi orang luar biasa tanpa doa. Itu seperti begini, saudara. Mau kuat, mau sehat 1 bulan gak makan. Sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sehebat-hebat seorang juara apa saja, juara tinju, juara lari dan lain sebagainya, kalau 1 bulan tidak makan tidak ada kekuatan. Begitu juga orang Kristen tidak instan menjadi hebat, tapi itu menjadi satu kekuatan kalau kita setiap hari ada mezbah yang terpelihara. 2. Dalam masa yang sulit,
Tuhan sanggup menjaga dan memberkati umatnya. Ya, waktu zaman Elia sulit gak? Sulit, tapi janda Sarfat diberkati. Elia diberkati. Dalam keadaan yang sulit, saudara, semua pasti mahal. Semua pasti mahal. Tapi Tuhan sanggup memberkati. Sebab itu kuncinya percayalah. Seperti pujian mengatakan, percaya saja, percaya saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Sebab yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan yang akan datang sama. Kalau dulu Tuhan sanggup memberkati Elia, janda Sarfat, sekarang pun dalam zaman pandemi, Yesus sanggup. Amin, saudara. Tuhan sanggup memberkati kita. Sampai yang akan datang. Haleluya. Yang ketiga, perbaiki mezbah yang rusak supaya ada korban yang dipersembahkan setiap hari di atasnya. Haleluya. Saya berikan satu hal begini, saudara. Kan Tuhan mengatakan begini, rumahku akan disebut rumah tempat berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti bukan rumah doa. Apa begitu? Tidak. Tidak. Begini, saudara. Tuhan mengatakan, rumahku akan disebut rumah tempat berdoa. Nah, kalau orang Kristen tidak berdoa, dikatakan apa? Sebagai tempat penyamun, sarang penyamun. Sebab itu kalau orang Kristen tidak berdoa, barang-barang gelap, barang-barang dari penyamun itu bermunculan. Perhatikan, saudara, bukan karena tidak berdoa saja, tapi menjadi sarang atau sumber kejahatan. Orang gampang marah karena tidak berdoa. Orang gampang berkelahi dan lain sebagainya karena tidak berdoa. Dan seterusnya. 4. Hidup umat Tuhan jadi indah dan berkenan kepada Tuhan kalau senantiasa mempersembahkan kayu. Hidup umat Tuhan jadi indah dan berkenan kepada Tuhan. Hidup umat Tuhan jadi indah dan berkenan kepada Tuhan kalau senantiasa mempersembahkan kayu. Hidup daging ini, hidup kemanusiaan ini harus dipersembahkan bukan sebulan sekali, setiap saat, setiap hari. Saudara baca Galatia 5 ayat 16 dan 17. Nah, terus dilanjutkan Galatia 5, 19, 21. Itu perbuatan-perbuatan daging. Apa saja? Coba kita lihat. Galatia 5, 19 sampai 21. Dikatakan demikian, saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan saudara, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi hidup umat Tuhan jadi indah kalau kita senantiasa mempersembahkan korban, mempersembahkan kayu yang melambangkan sifat kedagingan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biar Tuhan memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat, pesan yang disampaikan firman Tuhan, Tuhan sanggup memberkati dalam sikon apapun juga. Tidak ada perkecualian. Sikon yang sulit, di dalam masa yang kering, sangat kering, 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu semua serba sulit. Tapi Tuhan melihat dan memelihara umatnya. Yang punya iman, yang bertindak dengan iman, sehingga mujizat Tuhan terjadi bukan sehari, sebulan, setahun, 2 tahun setengah. Terhadap Elia 3 tahun setengah. Terhadap janda di Sarfat 2 tahun setengah. Tuhan sanggup memberkati kita mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang. Bukan sampai pandemi berlalu, tapi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup memberkati kita. Bahkan Tuhan berkata, aku datang supaya dombaku hidup. Hidup dalam kekurangan tidak. Hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, Tuhan sanggup menyediakan hidangan. Menyediakan berkat buat kita. Dan malam ini terima dengan iman, saudara adalah orang yang hebat. Jikalau kita mau sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, oh terima kasih. Terima kasih janjimu ya dan amin. Sungguh engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gelisah apapun yang sedang terjadi saat ini. Kami tahu kesukaran yang kami hadapi tidak lebih dari sehari. Besok ada kesukarannya sendiri. Kalau hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, kami masih bisa makan, kami masih bisa bernapas. Besok pun Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup melindungi. Lusa pun sama, sampai engkau datang kembali. Penyertaan, pertolonganmu, berkatmu tidak akan pernah berhenti. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami semua sebagai umatmu yang malam hari ini mendengarkan firman, kami percaya Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mencurahkan berkat itu. Mujizatmu pasti terjadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang punya iman bertindaklah, bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami. Kami akan mengalami keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini sampai engkau datang kembali, kami tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan. Haleluya. Terimalah saudaraku berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.